والعارف بالله وفي البلاد ورشاد العباد سيدي عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج وجميع أرواح ساداتنا لأبي علوي ومشايخنا في الدين وأرواح آبائنا وأمهاتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى أرواح المتقدمين من هذه الحارة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Amin. Wal karam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ke-21 bulan Syawal. Ini tanggal 21 Syawal. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan izinnya, perkenannya kepada kita sekalian untuk memulai kembali taklim bulanan kita yang masih dipandu kitab Risalatul Mu'awanah. Sebuah kitab risalah yang menganjurkan kepada kita sekalian untuk hidup saling bantu membantu. Mu'awanah itu saling bantu membantu. Karena kita ini salah satu daripada kelebihan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah karena saling bantu membantu. Tapi bantu membantu dalam kebajikan, dalam ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, gitu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Untuk memberikan kemanfaatan atau berbagi hal-hal yang positif buat sesama kita. Bahkan ini menjadi salah satu tanda tentang kebaikan kita di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah mereka yang anfa'uhum linnas, yang kehadirannya di tengah-tengah masyarakat itu berdampak positif, berbagi kemanfaatan dalam hal apa saja, terutama adalah soal-soal keilmuan, ilmu syariah, ilmu keislaman. Ini jadi nggak ada yang namanya hidup eksklusif, hidup kemudian nggak mau berinteraksi dengan sesama, itu bukan hal yang baik, gitu. Karena ketika kita hidup dengan tadi tertutup, tidak bergaul, tidak bersosial,
maka tidak ada kemanfaatan. Andai kata kita pinter juga tidak berbagi ilmu, andai kata kita kaya juga tidak berbagi kelebihan harta, ya. Tidak kemudian hidup saling tolong menolong, maka orang itu tidak baik di mata Nabi. Bertentangan dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Oleh karena itu persatuan, kesatuan dan persatuan, tapi dalam hal-hal yang positif menurut Allah dan Rasulnya, itu adalah tipe kehidupan yang mendatangkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Kalau mau hidup sendiri, mau apa istilahnya, mengisolir diri, sudah masuk hutan. Masuk hutan, bikin pondok gitu loh ya, nggak usah balik ke kampung lagi ya. Nah ini jadi, tapi tadi pahalanya menjadi kurang subur gitu, kurang produktif ya. Sebab interaksi dengan sesama kita, apalagi kemudian yang diberikan hanya hal-hal yang bermanfaat, tentu ada hal-hal yang kemudian harus kita sabari. Manusia itu ya nggak bisa ibaratnya orang satu puding suka semua sama kita, mustahil ya, itu satu hal mustahil. Jadi jangan mimpi gitu loh, orang satu puding itu suka semua, simpati semua, itu mimpi di siang bolong. Nggak mungkin. Pasti ada yang simpati, suka, yang aware sama kita, ada juga yang antipati, itu pasti ya. Ini modal kita dalam apa, bersosialisasi, berinteraksi dengan sesama. Oleh karena itu, yang simpati tentu ada sebabnya. Nah, jaga sebab-sebab itu agar rasa simpatik itu tidak berlari. Yang antipati juga tentu ada sebabnya, yang sabar. Sebab kadang di era kita sekarang ini, kita sudah berbuat baik saja masih belum baik ya. Apalagi bersikap tidak baik. Sudah baik masih dianggap kurang baik atau belum ada kebaikan. Sabar ya. Jadi dua ya, berbagi kemanfaatan, kemudian sabar, ihtimalul adza minhum, menahan hal-hal yang tidak enak dari masyarakat. Insya Allah kalau kelakuan kita baik, akhlak kita baik, ya, banyak yang simpati dibandingkan yang antipati. Dan jadilah pemaaf. Jadilah orang juga yang tidak gengsi minta maaf kalau terjadi kekeliruan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Apalagi kita baru saja memperingati Hari Raya Idul Fitri. Ya, hari di mana antar kita saling memaafkan gitu loh. Tapi yang punya utang jangan cuma minta maaf gitu. Bayar gitu loh ya. Jangan nanti beralasan, aku kan sudah minta maaf termasuk utang aku, ya nggak bisa ya. Utang gitu loh. Maaf utang harus dibayar. Itu. Ini untuk apa namanya? Sosial kita. Kemudian kemarin ada kompetisi. Ya, ada kompetisi soal pileg, soal pilpres gitu loh, ya. Beda pilihan, ya. Kadang menimbulkan rasa tidak suka. Sudah 0-0. Kan sudah Idul Fitri gitu loh, habis-habisan. Ya. Mau yang merah, mau yang kuning, mau yang hijau, mau apa, sudah itu pilihan dalam berdemokrasi. Tidak usah ya.
Tidak usah kemudian sampai dibawa sampai detik ini tidak akan kumaafkan karena pilihannya tidak sama. Milih ini juga dapat apa, untung apa, ya paling 100-200 ribu gitu loh, ya sehari habis gitu loh, ya paling bertahan 1 minggu, habis itu 5 tahun nak bermusuhan gitu, ya, kan repot. Jadi sekali lagi dewasa, ya dewasa dalam menyikapi setiap peristiwa al-hawadits, hal-hal yang baru yang muncul gitu loh, ya di era kita sekarang ini. Ya. Karena pemimpin-pemimpin juga saling maaf-maafan, rangkul-rangkulan, bercanda lagi. Ya. Waktu kampanye, debat kampanye, saling serang gitu loh. Udah selesai, keputusan MK udah apa namanya selesai, mereka pelukan kan begitu. Mereka kemudian apa istilah sekarang, ya, berkoalisi kembali. Ya. Dulunya bersaing, ya. PKB kan apa berkoalisi akhirnya. Ya. PKB berkoalisi, Nasdem berkoalisi, padahal PKB Nasdem ngusung 01 kan. Ya. Sekarang udah bergabung semua. Ya, kecuali PDIP itu yang belum. Ya. Mau jadi apa oposisi. Dan itu dalam demokrasi no problem. Ya. Karena perlu ada pengawas itu perlu. Kalau orang setuju semua, nanti kadang tadi kitanya salah langkah, mentang-mentang sepuding cinta sama kita semua. Nanti akhirnya apa? Tidak mawas sendiri. Tapi kalau ada yang benci kan ada polis kontrol. Jadi kehidupan memang butuh begitu, baik secara pribadi maupun secara mujtama, ya, secara apa bermasyarakat. Ini yang harus apa kita pahami. Ya. Tadinya bersaing selesai, ini pas baik kompetisi, hanya perlombaan saja selesai. Semalam kita nobar gitu loh, ya nonton apa Indonesia lawan Uzbekistan. Ya. Memang ada beberapa catatan, tapi ketika wasit meniupkan peluit terakhir sudah selesai. Indonesia kalah 0-2 gitu loh. Ya. Dan itu sudah pencapaian yang luar biasa. Biasanya boro-boro masuk semifinal, ya, 8 besar aja susah gitu loh. Nah, sekarang bisa masuk apa namanya semifinal. Ya. Minimal juara 4 di tangan. Ya. Syukur-syukur malam besok menang lawan Irak gitu loh. Ya, ya juara 3. Kalau juara 3 bisa langsung Olimpiade ikut. Ya. Kalau juara 4 playoff, ya masih belum pasti. Ya sudah selesai. Walaupun tadi, waduh saling terajam, saling sikut, saling macam-macam. Selesai, salam. Play game namanya. Ya. Jadi sudah game over. Begitu juga dalam kontestasi apa kepemimpinan. Ya. Kalau dalam apa namanya masih bersaing ya bersaing, jangan bersaing. Bersaing itu harus fight gitu loh. Ya, harus benar-benar apa meyakinkan. Tapi udah selesai ya selesai. Mungkin bisa jadi menteri gitu loh. Ya, mungkin ya bisa semuanya. Mana yang berpotensi untuk apa anfa'un nas tadi? Ya, ya tentu ya, alangkah bagusnya kalau kemudian dipakai gitu. Ya. Terutama kita ini lagi masalah dunia pendidikan. Ya. Kan dunia pendidikan terutama SD. Kan baru ada ketetapan Menteri Mendikbud kita, Nadiem Makarim itu. Indonesia ini mayoritas agamanya Islam. Kok yang diwajibkan hanya bahasa Inggris untuk SD? Ya. Usianya 7 tahun, kalau nggak salah 7 tahun ya, nggak 6 tahun lagi. Lalu wajib belajar, ada pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Arabnya mana? Orang apa mempelajari Al-Quran, As-Sunnah pakainya bahasa Inggris gitu. Pakainya kan bahasa Arab. Tapi nggak ada. Ya. Belum ada yang kemudian apa namanya sesantar ketika menghapus seragam pramuka. Ya, komennya banyak. Ini masalah bahasa Inggris dari dunia tarbiyah, dari masalah pendidikan. Ya, anak kita nanti bahasa Inggrisnya luar biasa. Wow, sampai lidahnya mengat-mengot gitu. Ya, biar pas nian, vokalnya kayak orang Inggris gitu loh. Tapi pas bahasa Arab,
Baca bismillah aja tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Itu gara-gara tadi nggak belajar bahasa Arab. Makharijul huruf. Ya. Hak diganti kaf gitu loh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamin apa itu? Ya. Lah iya, alamin. Walaupun kalau dalam bahasa Arab nggak salah gitu loh. Ya, ain jadi ngak gitu loh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau bahasa Inggris, pas nih makanya. Nah ini. Jadi kadang tadi kenapa? Karena kita didikte gitu loh. Dari sisi pendidikan itu agar sekuler, agar jangan pakai ukurannya agama, 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 Islam, Islam, Islam. Eh, Luar biasa. Sehingga kalau kita tidak kemudian mau sendiri mendidik anak kita ke pesantren, ya, kalau hanya sekedar pendidikan menikmati apa yang diprogramkan pemerintah, jangan-jangan huruf hijaiyah aja anak kita nggak paham. Soal agama dihapuskan, padahal cuma 40 menit. Itu pun dalam 1 minggu entah berapa ya hari gitu loh. Dan 1 jamnya 45 menit. Dihapus. Wajibnya bahasa Inggris. Ya, nanti orang puding tamat SD, anak-anak kita bahasa Inggrisnya luar biasa. Tapi bahasa Arabnya plekat-plekot gitu loh. Ya. Nah ini, jadi hati-hati. Karena memang mereka secara sistematis ya, itu berupaya berusaha diakui atau tidak ya, agar umat Islam ini ambil jarak dari keislaman. Tahu Islam, belajar aja dari terjemah. Itu begitu. Nggak perlu belajar nahu, nggak perlu belajar sorot, ya. Apalagi belajar balaghah, ma'ani, bayan, ya, manteknya, nggak perlu. Kalaupun logika, nanti bukan logika yang tadi dari a'immah al-madzhab. Kan ilmu logika itu dari Imam Syafi'i, dari Imam Abi Hanifah. Belum ada ya orang-orang yang menggali tentang apa ilmu cara berpikir gitu loh. Ya. Ini mereka dulu, warisan dulu. Karena apa? Karena tadi berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan as-sunnah. Gitu. Nah sekarang enggak. Ya. Jadi dijauhkan betul. Dan orang Islamnya itu merasa enggak rugi. Ya, merasa itu bukan kekurangan dalam hidupnya. Ya. Bahkan ada yang buta huruf Al-Quran, itu merasa bahwa hidupnya enggak kurang apa-apa. Terutama kalau duitnya banyak. Gitu. Nah ini. Padahal mengakses Al-Quran sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, apalagi sebagai hudan lil muttaqin, dia nggak bisa. Al-Quran itu petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Petunjuk dulu baru takwa. Bukan takwa dulu baru petunjuk. Takwa itu amaliyah. Petunjuknya itu keilmuannya. Nah sekarang kalau ilmunya tidak dipahami, ilmunya tidak dikuasai, bagaimana mungkin dia bertakwa? Dan ketakwaan itu fondasinya, referensinya adalah Al-Quran. Bukan kebijaksanaan, bukan hikmah, tapi Al-Quran. Nah kalau Al-Qurannya dia nggak bisa mengakses, dia nggak bisa menggali petunjuknya, maka dia hidup tidak dalam petunjuk Al-Quran. Kalau tidak dalam petunjuk Al-Quran, artinya tidak menggunakan petunjuk Tuhan. Tidak menggunakan petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka jalannya pasti keliru. Nah ini kaitannya begitu. Oleh karenanya soal pendidikan kita harus concern, harus peduli. Kemudian jangan tadi hanya sekedar ikut. Ya. Pasrah.
Ya harus kemudian ketika negara ya tidak mengarahkan anak-anak kita orang-orang Islam abnaul muslimin menguasai Al-Qur'an, As-Sunnah, ya kita harus kemudian tadi merekayasa sendiri, berusaha sendiri bagaimana agar anak-anak kita ini memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebab kembali seluruh manusia itu hanya kepada Allah. Pemilik firman dalam Al-Quran itu. Nggak ada. Siapapun kita mengakui atau tidak bertuhankan Allah, kembalinya hanya kepada Allah. Kita tidak akan kembali ke bangsa ini, tidak akan kembali ke kelompok ini, tidak akan kembali ke kampung ini, tidak. Tapi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami hanya akan kembali kepada Allah. Inna ilaika inna alaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Iyab kita, kembalinya kita hanya kepada Allah, dan yang akan memperhitungkan amal kita, aktivitas kita di dunia ini juga cuma Allah. Kita baik atau tidak baik, itu Allah yang menentukan. Nah ini satu hal yang harus kita hati-hati di era kita sekarang. Jangan sampai kemudian hanya sekedar dunia dan dunia. Oleh karena itu ketika bicara soal agama, maka referensinya, pedomannya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah serta fatwa ulama. Jangan pernah mengembalikan persoalan-persoalan agama kepada selain Al-Quran, As-Sunnah, dan ulama. Ulama ini sifat, gitu loh, menempel pada seseorang. Kadang dia petani, gitu loh. Kadang dia pegawai, gitu loh. Ya. Kadang dia juga pejabat. Kalau memang dia pejabat, petani, tapi tetap dia ulama, maka pejabat itu punya kapasitas, punya ranah untuk bicara soal agama, pengamalan agama. Karena agama itu bukan logika, bukan. Agama itu bukan kemudian mengandalkan produk-produk pemikiran, bukan. Kemudian saya sering dalam beberapa 3 tahun ini saya concern dalam bab zakat. Baik zakat mal maupun zakat badan. Zakat itu ada 2. Ya. Az-zakatu naw'ani. Ada zakatul mal, ada wazakatul badan. Zakat harta. Harta itu meliputi emas, perak, ya. Kemudian peternakan, ya, pertanian, perkebunan, lalu maden dan rikaz, itu harta karun, itu berkaitan dengan mal. Ada nisabnya, ada haulnya, ada masa saat waktu panen, ya, itu namanya zakat pertanaman. Ada lagi zakat badan. Zakat badan itu zakat fitrah. Gitu. Kedua nau'uz zakah ini hukumnya wajib. Apalagi zakat fitrah itu wajib, bukan pakai perwakilan. Kalau harta itu yang punya aja. Kalau itu suami, ya suami yang keluarkan, istri enggak, gitu loh. Kalau itu punya istri, ya istri yang mengeluarkan, suami tidak. Kalau itu punya anak, anak yang mengeluarkan, bapak ibu tidak. Kalau itu punya orang tua, ya orang tua, anak tidak. Tapi kalau zakat fitrah itu cacah jiwa. Untuk orang, walaupun tanggung jawabnya pada suami atau kepala rumah tangga. Untuk orang yang punya biaya hidup makan,
maka di malam Idul Fitri dan di siang, pagi, siang, sore Idul Fitri. Dan ukurannya itu mat'am, makanan. Ya, kalau kita sekarang beras. Malam Idul Fitri, Anda punya beras untuk makan malam itu. Satu keluarga. Pagi, sore, apa siang Idul Fitri juga punya. Lalu ada lebih. Untuk makan malam Fitri, siang Fitri, masih ada lebih. Tergantung. Kalau lebihnya hanya 3 kilo, gitu loh. Sementara Anda hidup, Anda, istri Anda, kemudian 2 anak ibaratnya, maka 3 kilo itu dikeluarkan hanya untuk Anda saja. Karena Anda sebagai kepala rumah tangga. Istri Anda, anak-anak Anda tidak wajib mengeluarkan karena nggak punya. Gitu. Kalau lebihnya hanya 3 kilo. Kalau lebihnya 300 kilo, walaupun dalam bentuk duit, gitu loh, dalam bentuk uang, dalam bentuk emas, gitu loh, maka harus dibelikan beras. Anda, istri, dan kedua anak. Itu namanya zakatul badan. Nah, ini babus zakat. Ranahnya adalah ranah agama. Walaupun Anda ketua masjid, walaupun Anda ketua musola, walaupun Anda RT, RW, kades, kalau tidak punya pengetahuan soal zakat, distribusi zakat, Anda nggak boleh ikut campur. Anda menyesatkan umat. Karena dalam zakat itu, ketika Anda harus mengeluarkan, lalu Anda mengeluarkannya tidak ke salah satu daripada 8 kelompok, zakat Anda tidak sah. Kalau zakat Anda tidak sah, maka Anda belum berzakat. Seperti Anda sholat di masjid berjamaah. Sholat apa saja. Lalu ada syarat atau ada rukun dari sholat itu. Atau ada yang membatalkan sholat. Semuanya syarat terputus satu. Lagi sholat, tengah-tengah sholat, kentut ibaratnya. Ya, maka langsung batal. Nggak boleh diteruskan karena nggak sah. Atau syaratnya lengkap, tapi ada satu rukun yang tidak ada kerjakan. Belum ruku langsung sujud. Ya. Diteruskan. Salah. Maka tidak sah sholat. Walaupun berjamaah di masjid. Walaupun imamnya kiai besar. Gitu loh. Tetap tidak sah sholat itu. Karena tidak sah, maka tidak dapat derajat 25 atau 35 derajat dibandingkan sholat sendiri. Karena tidak sah. Nah, dalam zakat juga begitu. Anda sudah mengeluarkan sesuai dengan ukurannya 3 kilo ya. Tapi sayang, Anda berikan kepada orang yang bukan salah satu daripada 8 kelompok. Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Kemarin Anda memberi zakat fitrah kepada si fulan. Anda memberi zakat fitrah ke fulan itu dasarnya apa? Apa fulan itu fakir? Apa fulan itu miskin? Apa fulan itu amil? Apa fulan itu mu'allaf? Apa si fulan itu budak yang sedang memerdekakan, membayar, menebus dirinya kepada tuannya secara nyicil gitu? Atau si fulan itu
banyak hutangnya, baik hutang pribadi maupun hutang untuk kemaslahatan umum. Apa si fulan itu fisabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Apa si fulan itu Ibnu Sabil, orang Palembang, ada di Puding, mau pulang ke Palembang nggak punya bekal. Itu namanya Ibnu Sabil. Nah, ketika orang yang kemarin Anda beri tidak satu pun bersifatan dengan sifat yang 8 ini, zakat Anda tidak sah kemarin itu. Karena Anda tidak memberikannya kepada mustahiknya. Nah, kalau zakat fitrah Anda tidak sah, berarti Anda belum zakat fitrah. Kalau Anda belum zakat fitrah, puasa Anda tergantung-gantung. Gitu. Ini perlu tahu. Oleh karena itu, ini ranah ulama. Jangan tanya kepada RT yang bukan ulama, jangan tanya kepada RW yang bukan ulama, jangan tanya kepada kades yang bukan ulama, jangan tanya kepada kepala atau ketua masjid, ketua musola yang bukan ulama, karena akan menyesatkan. Persoalannya itu bukan masalah beras 3 kilo, bukan. Anda berzakat sah atau tidak. Itu yang jadi persoalan. Mulanya lebih baik tingkat desa, ya entah dikepalai komandoi masjid jami, bikin baitul mal, bikin lembaga keuangan, ya untuk tadi menampung devisa-devisa yang dari keagamaan, dari zakat mal, zakat badan, kifarat, gitu loh, kifaratul yamin. Berapa banyak orang mengatakan demi Tuhan, aku tidak melakukan itu, padahal dia melakukan. Itu namanya apa namanya sumpah palsu. Kena kifarat itu. Ya, ngasih makan 10 orang miskin. Kalau satu orang 50.000, 500.000. Anda cari orang miskin di Puding nggak ada. Apalagi fakir nggak ada. Ya, walaupun saya belum survei nggak ada. Fakir dalam bab zakat itu butuh 10.000, nggak punya sama sekali. Kalaupun punya 2.000, itu namanya fakir. Minus 8.000. Sedangkan miskin itu butuh 10.000, dia punya 5.000. Ini klaim fakir dan miskin. Karena setiap asnaf itu, setiap sinful itu lain-lain gitu loh. Ya. Jadi kalau fakir itu orang butuh 10.000, 1.000 aja nggak punya. Kalaupun punya 2.000 gitu loh, masih minus. Banyak gitu loh, separuh lebih. Itu namanya fakir. Miskin itu butuh 10.000, punya 5.000. Kadang sampai 6.000, 7.000, tapi masih minus gitu loh. Belum penuh 10.000, itu namanya miskin. Sedangkan amil nggak ada. Amil itu bukan hari ini dibentuk untuk malam selesai, nggak. Amil itu orang kalau sekarang pegawai Menkyu gitu. Orang yang bekerja di Menteri Keuangan itu amil yang mengumpulkan devisa negara ya, untuk nanti APBN dan seterusnya. Mu'alaf itu tidak bicara fakir miskin, meskipun dia punya lahan ribuan hektar sawitnya tuh, dia baru masuk Islam. Anda boleh bawa zakat fitrah itu kepada yang bersangkutan. Ketok pintunya, Pak atau Om, ya. Anda sebagai mu'alaf, karena baru sebulan 2 bulan masuk Islam, bukan apa setahun 2 tahun, bukan. Ya, kalau sudah tahunan bukan mu'alaf lagi. Nanti sahabat mu'alaf semua kalau begitu. Ya. Masih bulan-bulanan gitu. Itu namanya mu'alaf. Bawa, walaupun tadi hartanya luar biasa, Anda bawa beras 1 kantong. Mama. Ya. Ini zakat fitrah saya, tolong terima. Kalau mu'alaf itu ngerti, dia akan terima kasih. Saya kaya, tapi dia tahu bahwa Allah memberi bagian zakat untuk mereka itu bukan masalah mereka butuh, tapi ini soal perhatian umat Islam, soal pengakuan umat Islam yang bukan mu'alaf terhadap dirinya. Jadi semacam welcome gitu, ya, where, ya, sama mu'alaf tadi. Dan mu'alaf yang baik tentu terima, alhamdulillah, gitu loh. Ya.
Walaupun nanti dia masuk kamar ngambil duit sekebet gitu. Ini hadiah buat kamu gitu loh. Ya. Ini jadi peraturannya begitu. Kemudian kalau budak, budak juga nggak ada. Siapa di antara kita yang sedang mencicil kemerdekaan kita kepada orang lain? Kan nggak ada. Ya. Walaupun hukumnya tetap ada, tapi orangnya nggak ada. Nah, ghorimin ini banyak. Ya, kalau ghorimin pribadi, kadang mereka bisa masuk fakir dan miskin. Mungkin dia punya rumah. Rumah harganya 100 juta. Mungkin dia juga punya mobil. Mobil juga harganya 200 juta. Ya. Ada 300 juta berarti. Tapi utangnya 500 juta. Minus 200 yuk. Itu namanya ghorimin. Apalagi ghorimin yang berkaitan dengan tempat-tempat ibadah. Ya kan? Saya ketua masjid atau ketua musola. Ya. Kan nggak ada masjid utang sama toko bangunan nggak ada. Ya. Musola ngutang juga nggak ada. Bismi masjid, bismi musola kan nggak ada. Saya berani. Masjid nggak punya duit. Ya. Pegang duit juga nggak. Yang bertanggung jawab mungkin ketuanya gitu loh, atau salah satu pengurus yang lain bendaharanya. Ya. Cuma kalau Anda mau bangun masjid jangan ngandalkan itu. Jangan nanti ya bayarnya kalau apa dapat zakat jangan gitu. Ya. Nanti pas masjid yang udah kelar gitu, nggak ada orang zakat sama Anda, bayarnya gimana? Tak gitu musola. Kan nggak enak. Kita sholat, musola ini masih punya utang gitu loh. Ya. Tapi walaupun sedikit banyak kita mesti tahu. Gitu. Itu tamlik dulu. Langsung buat masjid tidak boleh. Langsung buat musola juga tidak boleh. Mulainya masjid musola jangan ngeluarin amplop gitu loh. Zakat buat masjid itu nggak sah. Itu penyesatan namanya. Ditamlik. Siapa yang bertanggung jawab di musola ini? Yang toko bangunan nagih sama dia. Nah, ditamlik untuk dia. Terima dia. Anda kata utangnya 25 juta, dapat zakatnya kemudian 50 juta. Bayari utang 25 juta. Lalu yang 20 juta terserah dia. Orang punya dia kok, kan gitu. Ya. Kan dia menerima tamlik. Ya. Karena kita nggak boleh langsung ini zakat buat musola, buat bayar utang ya. Nggak boleh itu. Itu mulainya perlu al-amin. Perlu kejujuran. Ya. Yang repot ini kalau nggak jujur. Dapat dari zakat, ngelebih utangnya dibayar separuh. Meskipun tadi sah-sah saja orang punya dia. Ya kita zakat sama dia karena dia gharini, minal gharini. Ya, sah-sah saja. Nah, itu. Kemudian wafi sabilillah. Wafi sabilillah makna yang pertama dan disepakati itu orang yang pergi ke medan perang. Ya. Tapi Indonesia kan tidak dalam perang. Maka ada yang membawanya kepada asatid, kepada para kiai, para ulama. Ulama itu, kiai itu, ustadz itu menerima zakat bukan karena fakir miskinnya, bukan. Anda mesti ngerti itu. Jadi ketika Anda berzakat kepada ustadz, kepada ulama, itu bukan karena ustadz tadi rumahnya gubuk gitu, sepeda aja nggak punya, itu sih bukan sabilillah. Itu mungkin bisa miskin gitu. Tapi karena dia ustadznya. Tapi ustadz yang jadi ustadz tidak untuk memperkaya diri sendiri. Ditanya sama satu orang itu, santrinya berapa? Sebulan berapa bayarnya? Ya. Zaman sekarang kan luar biasa. Kadang kita susah, mengerti aja susah. Ya. Berharap pengertian dari umat ini susah sekali. 500.000 untuk hidup 30 hari. Makan 3 kali. Coba ente bagi sendiri. Yang matematikanya dapat nilai 100 tuh. Ya, duit 500.000 untuk makan 30 hari. Sehari berapa? Makanya model apa? Bayangkan. Kan mending kalau kemarin-kemarin fitrah.
ente ke kayu besi semua. Dapatlah harus 5 ton beras gitu. Ya. Tidak dimakan sendiri. Santrinya lebih dari 30. Orangnya lagi belajar agama. Jadi sekali lagi, jangan ya, sebab kadang ada yang masih ngeyel gitu. Ya. Masih banyak yang kemudian pakainya logika. Ini persoalan agama yang aturannya sudah jelas. Kalau Anda kantor dengan logika, Anda mengaku sebagai nabi walaupun mulutnya tidak ngomong aku nabi. Nggak boleh. Hal-hal yang sholat, puasa, zakat, haji, itu ranah ulama. Jadi kalau kadesnya ulama, oke, keulamaannya. RT-nya ulama, oke, ke RT-annya. Ketua masjidnya ulama, oke, itu keulamaannya. Pasti sesuai dengan Al-Quran dan As-Sun. Jangan pakai logika. Inti zakat fitrah ke musola, ke masjid, bawa 1 kantong. Tahu-tahu malam-malam dibagi masjid, dibagi apa namanya, musola, dapat 2 kantong, 3 kantong. Itu tukaran sewa. Malah tadi kayak orang mancing. Gitu. Keluar 1 dapat 2 gitu. Dan Anda terima itu, Anda nggak sah zakat fitrahnya kemarin. Artinya Anda belum zakat. Ya. Puasa Anda, pahalanya itu terkatung-katung gitu. Mu'allak bainas sama'i wal ardh. Karena fungsi daripada zakat fitrah, Nabi mewajibkannya kepada umatnya itu agar memuluskan ya ibadah puasa kita. Jadi hati-hati. Ya, jangan ngomong, Ustadz udah kaya. Ustadz itu menerima zakat bukan dari fakir miskin. Pasalnya itu, ayatnya itu bukan dari fakir miskin, bukan. Tapi dari wafi sabilillah. Kayak saya ibaratnya, mau pulang ke Palembang nggak punya ongkos, gitu loh. Lalu ada Baitul Mal, ada dana zakat di sana. Saya berhak minta untuk ongkos ke Palembang, walaupun di Palembang rumah saya harganya miliaran. Ya. Di laci lemari saya ada puluhan juta. Tapi saya saat di Puding itu memang nggak punya zat, nggak punya apa namanya, ongkos. Jadi bukan karena saya di Palembang kaya, bukan. Tapi wabnisa ibnu sabilnya. Ini cara istidlal, istimbatnya begitu. Jangan nanti ada tokoh masyarakat yang nggak mengerti agama, lalu tadi nggak usah, Ustadz kan udah pakai mobil, masa terima zakat? Nah itu lolo namanya. Ya, tokoh masyarakat yang lolo, kata orang Palembang lolo, buya. Ya. Jadi bukan fakir miskin Ustadz itu ukurannya, tapi wafi sabilillah. Ya. Jadi masing-masing ada apa namanya, ada porsinya gitu. Ya. Nah sekarang yang prioritas itu fuqara masakin, hamil kalau ada, mu'allaf, itu 4 prioritas. Walaupun dalam madhab Imam Syafi'i 8 asnaf kalau ada itu harus dapat semua. Ya. Tapi kalau barangnya sedikit, pasti ada skala prioritas. Ada fakir dan kemudian disebut pertama dan kedua. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masa, lalu baru wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Semuanya muta'addi bi'ilah. Ya. Yang keempat nanti pakai fi gitu loh. Wa firriqab. Ya. Wal gharimi. Wa fi sabilillah wa benis sabil. Itu non prioritas. Itu mulanya ini sekali lagi ranah ustadz, ranah ulama. Jangan lagi terpincut, tergoda oleh tadi harta yang tidak seberapa. Kesalahan untuk diri kita sendiri saja itu amat sangat berbahaya, apalagi menyesatkan umat. Dan Anda yang zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah, Anda bukan tergolong dari 8 asnaf itu,
ketika dikasih oleh siapapun bismi zakah, jangan Anda terima. Atau boleh Anda terima, tapi Anda berikan kepada orang, jangan dimakan. Ya. Itu haram. Ketika Anda bukan fakir, Anda bukan miskin, Anda bukan amil, Anda bukan mu'allaf, Anda bukan rikab, Anda bukan gharimi, Anda bukan wafi sabilillah, Anda bukan ibnu sabil, Anda makan itu haram hukumnya. Sudah haram, zakat fitrah yang Anda keluarkan juga tidak sah. Jadi harus i'adah, harus nggak boleh. Anda tahu bahwa Anda amanatkan kepada Ustaz Zuhaimi sumpah. Lalu Anda tahu Ustaz Zuhaimi itu memberikannya bukan kepada asnaf samania. Anda harus mengulangnya. Ustaz Zuhaimi berkhianat. Atau Anda berikan langsung. Anda kira dia fakir miskin. Setelah tadi zakat diterima oleh yang bersangkutan, ada informasi kepada Anda bahwa orang yang Anda kasih zakat tadi kaya. Anda harus i'adah. Harus mengeluarkan. Kalau dalam bentuk uang, mal ibaratnya 500.000, keluarkan lagi 500.000. Karena mustahil Anda minta kembali, bisa ribut itu. Aku salah, aku pikir kau buntu, gitu. Aku pikir kau miskin, ternyata kau kaya, gitu loh. Ya, kembalikan buat zakat aku 500, ribut mereka. Udah habis buat makan apa di restoran ibaratnya itu. Ya. Atau beras 3 kilo, coba kantong yang tadi mana, kembali lagi, bisa ribut. Maka jalan yang tidak ribut adalah mengulang kembali. Karena apa? Ketika tidak sah, berarti Anda belum melakukannya. Ya, seperti Anda ada sholat Isya di masjid, pulang tengah malam Anda ingat, aku tadi pakai sarung. Sarung ini siang tadi, ya, atau sore tadi, kena kencing cucu. Lupa. Setelah pulang sholat baru ingat bahwa sarungnya mutanajis, belum dicuci. Bagaimana kedudukan sholat Anda? Ya tidak sah. Lalu gimana? Ya mesti ada. Mesti diulang sholat itu. Ganti sarung gitu, ya, dicuci. Sarung yang lain pakai sholat. Nggak boleh kemudian, sudahlah. Tadi nggak tahu. Tapi sekarang tahu. Beda kalau sampai mati gitu loh. Nggak ingat gitu loh. Itu beda. Rufi al-qalam adin nasi wan naim. Kalau sampai mati tapi kalau tadi pulang sholat isya, ya, jam 12 malam ingat bahwa baju atau sarung atau yang menempel di badan ada yang mutanajis gitu, ada yang terkena najis dan belum dicuci, maka harus segera sholat kembali, ganti baju. Nggak boleh kemudian yang sudah gitu. Tuhan pemaaf juga. Mana mungkin kalau kita ingat bahwa itu tidak sah. Itu ibadah, ya. Sholat, puasa, zakat, haji sama. Ya. Ada orang haji nggak sah karena salah satu rukunnya nggak dikerjakan. Ya. Di samping kena dam, ya, kena dam karena dia nggak wukuf sumama. Ya. Yang harus dikerjakan serempak dan di hari yang sama itu wukuf. Ini nggak wukuf. Sementara tanggal 10 sudah. Waktu wukufnya udah habis. Kan wukuf itu tanggal 9 dari zuhur sampai fajar shadiq. Itu waktu untuk wukuf. Untuk kita tinggal di Arafah. Anda masuk habis maghrib nggak apa-apa. Masuk habis isya nggak apa-apa. Jam 10 malam tidak apa-apa. Yang penting sebelum fajar shadiq. Ini sudah Idul Adha. Ya wukufnya nggak bisa lagi. Ya. Kalau soal niat haji dari mulai apa namanya 1 Syawal juga boleh itu. Ya. Kemudian tawaf ifadah, Anda wukuf tanggal 9, tawaf ifadahnya bulan Maulud, sumpama itu enggak apa-apa. Ya. Tahallul awal dulu. Cuma tertahan Anda nggak boleh kemudian berhubungan suami istri.
sampai apa namanya tawaf ifadah, sa'i, tahallul saninya dilakukan. Ya. Artinya boleh kapan saja. Jadi kalau orang men, ya, wanita men, niat haji nggak terkendala, tetap boleh niat haji walaupun dalam men, kemudian wukuf. Ya, wukuf tidak harus apa namanya suci, tidak. Yang nggak boleh itu tawaf. Kemudian sekarang ini sa'i, karena tempat sa'i dan tawaf itu sekarang menyatu. Yang butuh wudu, butuh tidak menanggung hadas itu hanya tawaf sebetulnya. Tawaf doang. Tapi kalau dalam madhab Imam Syafi'i, habis wukuf ya mesti tawaf ifadah dulu. Walaupun dalam madhab lain tidak harus tartib. Ya. Habis wukuf boleh saja, kemudian sa'i, ya, kemudian tahallul awal sumpama. Nah ini, jadi perlu. Mulanya pengetahuan itu perlu, penguasaannya itu perlu. Sekali lagi, jangan berlogika dalam persoalan amaliyah yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya dan para ulamanya. Jangan nanti petunjuk Al-Quran, As-Sunnah, kitab-kitab kalah dengan pemikiran kita. Tradisi kita itu jangan. Ya. Harus semuanya bismi syariah. Yang dikhawatirkan bukan masalah beras 3 kilonya atau duit sekian ratus ribunya. Tapi kewajiban Anda mengerjakan kewajiban itu yang dipertaruhkannya. Yang rugi Anda. Ketika Anda melakukan ibadah ternyata nggak sah. Berarti Anda belum mengerjakannya. Apakah itu sholat, puasa, ya. Dan puasa juga banyak. Ada orang yang mengatakan puasa merokok nggak batal. Ya kan? Karena rokok itu nggak ada rasa apa-apanya, cuma asap doang. Ya. Jangan lalu Anda ikut-ikutan itu jangan. Ya, ya udahlah merokok baik. Jangan. Ikuti kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa itu pun tidak boleh. Ya, jadi sekali lagi tanggung jawabnya nanti kita, yang bakal ditanya itu kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sengaja saya sampaikan karena pengetahuan ini amat sangat penting sekali. Ada hal-hal yang bisa kemudian kita mesti taat kepada RT, RW, Kades, ya. Ada juga hal-hal yang ukurannya itu adalah agama. Ya. Masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah haji, masalah umroh. Anda boleh bertanya kepada ulama. Dan itu Allah yang mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Ini satu hal. Dan insya Allah ini memanfaati kita bersama. Inilah yang bisa saya sampaikan pada saat pertemuan ini. Insya Allah baca kitabnya kita sambung pada bulan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.